Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arsilia dari kelas 2 D3 ITA NRP 3120500024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait PKA dari paket Tracer 7.4.1 yaitu implement DHCP v4. Seperti itu. Jadi di sini sudah terdapat topologi dan PT activity-nya, di mana pada PT activity ini sudah terdapat addressing tabel, objektif, skenario, dan instruction sebagai instruksi. Nah, di sini pada objektif untuk part 1 kita diminta untuk konfigurasi router sebagai DHCP server. Lalu untuk part 2 kita diminta untuk konfigurasi DHCP relay, dan untuk part 3 kita diminta untuk mengkonfigurasi router sebagai DHCP client, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita ke instruksi dan langsung mengeksekusi semua dari instruksi yang ada di sini. Untuk yang part 1 yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi router sebagai DHCP server. Nah, untuk part 1 ini terdapat dibagi menjadi beberapa step. Yang pertama ada step 1 yaitu konfigurasi the excluded IPv4 address, seperti itu. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi R2 to exclude the first 10 address from the R1 dan R3 LANs. Nah, jadi di sini untuk langkahnya kita langsung saja ke R2. Lalu kita ke CLI, setelah itu kita enable seperti biasa, lalu config untuk konfigurasi terminal, lalu kita langsung saja ke IP DHCP excluded address. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, setelah itu kita masukkan lagi IP DHCP excluded address-nya 192.168.10.1, lalu 192.168.10.10. Nah, maka dari itu kita sudah berhasil mengexclude address di IP 10.1. Selanjutnya kita akan exclude address di IP 30.1. Untuk caranya sama, kita ubah di sini menjadi 30. Lalu di sini menjadi 30 juga. Kita sudah langsung di enter saja. Nah, di sini kita berhasil untuk menjalankan step pertama, yaitu kita mengubah exclude the first 10 address from R1 dan R3 LAN, seperti itu. Lanjut kita ke step 2, yaitu kita diminta untuk membuat DHCP pool on R2 for R1 LAN. Untuk yang A, di sini kita diminta untuk create DHCP pool name R1 LAN. Jadi kita diminta untuk membuat DHCP pool dengan nama R1 LAN. Untuk langkahnya di sini kita menggunakan IP DHCP R1, lalu kita menggunakan network, yaitu IP address-nya sama 192.168.10.0. Lalu untuk netmax-nya yaitu 255.255.255.0. Bisa jadi enter. Setelah itu kita akan mendefault routernya, yaitu dengan cara default router 192.168.10.1, seperti itu. Sudah, langsung saja di enter. Setelah itu, ketika kita sudah mendefault router, maka kita sudah berhasil untuk membuat DHCP pool dengan nama R1 LAN.
Lalu kita akan beralih pada yang poin B, yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address of DNS server. Caranya adalah kita menggunakan DNS server dengan IP 192.168.20.254. Kita langsung enter. Nah, ketika kita sudah memasukkan DNS server dengan IP yang sudah kita masukkan ini, dengan begitu kita sudah melakukan poin ke B, yaitu configure the DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address of the DNS server. Selanjutnya jangan lupa kita untuk keluar, lalu kita simpan dengan perintah do wr aja. Dan begitu kita sudah berhasil menyimpan hasil yang sudah kita jalankan tadi. Selanjutnya kita beralih pada step ketiga, yaitu di mana pada step ketiga ini kita diminta untuk membuat DHCP pool di R1 for the R3 LAN. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya sama seperti step 2, namun di sini kita langsung saja ke R3 ya. Nah, langkah-langkahnya sama. Nah, di sini kita ubah menjadi R3 LAN. Lalu network 192.168.10-nya diganti 3 ya. Jadi 30.0 seperti itu untuk yang A. Jika sudah, default router jangan lupa. Nah, default router ini juga diganti 30, lalu enter. Selanjutnya kita beralih pada yang B ya. Di sini untuk yang B, konfigurasi DHCP pool to include the network sama seperti yang di atas lah, yaitu dengan cara DNS tadi, DNS server untuk IP-nya tetap, lalu kita EX, lalu jangan lupa disimpan dengan 2R. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi yang ada pada step 3 ini. Selanjutnya kita akan move pada part kedua, yaitu konfigurasi DHCP relay, di mana pada part kedua ini kita diminta untuk melakukan step 1 dan step 2, yaitu step yang pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi R1 dan R3 as a DHCP relay again. Untuk langkah-langkahnya kita langsung saja ke R1, lalu kita ke CLI, lalu untuk seperti biasa enable, lalu konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk pada int G0/0, lalu kita masukkan perintah IP helper address dengan IP addressnya 10.1.1.2. Nah, di sini kita sudah berhasil, lalu kita do WR untuk menyimpan. Nah, selanjutnya jika sudah, kita ke R3 karena pada step 1 kita diminta untuk R1 dan R3. Untuk langkahnya sama, ke CLI, lalu enable, lalu di sini ENT G0/0 IP helper address, yaitu 10.2.2.2. Lalu jangan lupa disimpan 2R. Nah, di sini dengan begitu kita sudah berhasil melakukan yang part 2 step 1. Selanjutnya kita beralih pada part 3. Pada part 3 ya.
Nah, pada part 3 ini kita diminta untuk konfigurasi R2 as DHCP client. Nah, untuk caranya kita langsung saja ke R2 lagi. Lalu kita pergi ke int g0/1. Lalu kita akan masukkan perintah int g0/1. Setelah itu kita enter. Lalu kita masukkan perintah IP address DHCP. Nah, setelah itu kita untuk shutdown. Nah, dengan begitu kita sudah melakukan part 3 yaitu konfigurasi R2 sebagai DHCP client. Selanjutnya kita akan move pada step 2, yaitu kita diminta untuk set PC1 dan PC2 to receive IP addressing information from DHCP. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita klik PC1, lalu kita pilih IP configuration, lalu kita ubah menjadi DHCP. Nah, seperti ini sehingga akan muncul DHCP request success, di mana di sini kita sudah melihat terkait IP v4 address, subnetnya, lalu default gateway dan DNS servernya seperti itu. Lalu untuk langkah yang terakhir kita akan mengecek pada PC2. Lalu kita ke desktop, lalu kita pilih command prompt, lalu kita masukkan perintah ipconfig renew, lalu enter. Nah, maka di sini akan terlihat terkait IP address, subnet mask, default gateway, DNS dan DNS servernya seperti itu. Nah, karena kita sudah melakukan semua langkah-langkah yang ada di instruction, maka di sini untuk completion-nya adalah 100%. Untuk mengecek apakah sudah benar atau tidak, kita bisa mencek result, lalu assessment item, lalu di sini untuk cek result-nya sudah centang hijau semua yang menandakan bahwa percobaan untuk implementasi DHCP ini sudah berhasil. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.